Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, silahkan. Ya, Manda, barakallah. Ya, Nas, mangga. Prima join. Oh ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Adel. Alhamdulillah, barakallah, mangga. Ya, langsung aja ya dibuka. Kinan, mangga. Lydia, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakunallah khairan katsiran untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu, bukan meluangkan tapi mengalokasikan waktu untuk pertemuan kita yang virtual ini. Untuk pertemuan kita yang fana ini. Alhamdulillah masih sama-sama Allah kasih sehat, Allah kasih rezeki, harta, salah satunya kuota untuk bisa belajar di mentoring kita kali ini. Alhamdulillah semoga sama-sama dalam keadaan sehat, teman-teman juga, orang tuanya juga, sahabat teman-teman, keluarga teman-teman, pokoknya semua orang-orang yang kita sayangin sehat. Pun kalau ada yang diuji dengan sakit, semoga segera Allah karuniakan kesembuhan juga ya, dan yang sakitnya itu menjadi penggugur dosa, amin. Karena nggak ada takdir yang jelek ya, pun kita sakit itu juga baik karena bisa gugurin dosa kita. Enak kan ya, mangga baru 6 ini ya, sudah nggak apa ya. Bismillah, salawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masya Allah beliau adalah suami terromantis, pemimpin terbaik, imam terbaik, ya pokoknya bismillah sama-sama kita jangan bosen, jangan nyerah untuk niru beliau, ngikutin sunnah-sunnahnya beliau, amin sama-sama ya. Ya, sekarang udah mentoring online yang ke berapa ya, masya Allah. Ya udah saking lamanya ya sampai bingung ngitungnya. Semoga sama-sama tetap istiqomah ya teman-teman di rumah. Aku juga jadi aku itu kan diamanahkan untuk jaga teman-teman bahasa, kelas 10 bahasa. Dan masya Allah untuk bisa ngejaga teman-teman, aku harus banget bisa ngejaga diri aku sendiri, ya kan? Iya, masa kita ngejagain orang tapi kita sendiri keadaannya nggak bener gitu. Apalagi nih dalam hal agama. Jadi oke, it's reconnecting. Ya semoga sinyalnya Allah mudahkan ya, semoga lancar, amin. Ya tadi intinya adalah aku mau bilang makasih buat teman-teman karena secara nggak langsung dengan aku ngejaga teman-teman, aku juga jadi terjaga, aku juga jadi punya tanggung jawab untuk harus ngejagain diri aku gitu. Ya intinya makasih gitu. Semoga teman-teman juga Allah jaga ya dalam rumahnya masing-masing, karena kita nggak tahu kan kondisi kita seperti apa dalam kesendirian. Ada yang mengatakan maksiat ketika kita rame-rame kayak gini nih, kita kumpul, itu buat jadi taat itu lebih mudah. Ketika kita lagi kumpul untuk bisa taat itu lebih mudah. Tapi kalau sendirian maksiatnya lebih mudah juga karena sendirian gitu. Makanya ini juga latihan ya, kita kumpul untuk ketemu sama orang-orang yang bisa ngingetin kita ke kebaikan biar kita nggak lengah. Istilahnya kalaupun kita salah tuh langsung ditarik lagi, langsung kalau perlu dijambak untuk segera balik lagi untuk bener lagi gitu, masya Allah. Itu ya, jadi tetap minta hidayah sama Allah untuk diistiqomahkan selalu
untuk dengerin nasihat kebaikan, untuk senang belajar tentang Allah. Itu punten gatel. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas tentang mencintai Al-Quran. Masya Allah. Ya, tentang mencintai Al-Quran. Ya, waalaikumsalam. Biasa. Ya, teman-teman, siapa yang sudah cinta Al-Quran? Saya. Ya, teman-teman, aku nggak tahu ya pas aku nggak ketika aku seumur teman-teman, which is kelas 1 SMA ya, ya mungkin aku juga belum terlalu sedih ya, belum terlalu aware, belum terlalu apa ya bahasanya sayang, belum terlalu sadar untuk harus cinta sama Al-Quran. Sedih ya, ya gitu. Iya, jadi ketika aku 1 SMA sama mungkin belum nyadar kenapa sih mesti cinta Quran, kenapa sih apa sih yang bikin kita cinta sama Quran, itu belum nemu. Nah, makanya kenapa aku pengen nyampeinnya sekarang, supaya karena aku nggak bisa ngubah masa lalu kan, aku nggak bisa seharusnya gue lebih cinta sama Quran lebih cepet nih ya, itu aku nggak bisa. Tapi aku bisa untuk ngajak kalian, khususnya teman-teman 10 bahasa, teman-teman geng mentoring aku, untuk cinta lebih cepat, untuk jatuh cinta lebih cepat kepada Quran gitu. Ya, bismillah ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar dengan kata-kata ini karena bagus banget. Tahukah teman-teman, semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti jadi yang terbaik. Tahu nggak? Tahu nggak? Ya nggak? Ngeh nggak? Contohnya, Al-Quran turun di bulan apa ini sekarang? Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan jadi bulan yang paling spesial di antara bagi kaum muslimin. Kan kita di bulan ini lebih taat dari sebelumnya, lebih belajar untuk takwa, beda dari bulan-bulan lainnya. Pokoknya banyak latihan, banyak perbedaan yang kita lakukan di bulan ini karena kita sadar bahwa bulan ini spesial. Ya karena tadi bulan ini bulan turunnya Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar ya, malam yang orang-orang kejar-kejar semua, malam yang kita rela untuk nginep, begadang, mungkin iktikaf di masjid, tapi sekarang nggak boleh ya, di rumah aja. Nah itu kenapa malam itu spesial? Karena malam itulah malam turunnya Al-Quran, Masya Allah. Jadi bulannya aja, bulan turunnya Quran jadi bulan spesial. Halo, oke, udah balik lagi. Ya, koneksinya Masya Allah ya, sangat menguji. Ya, semoga Allah jaga. Tadi malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran jadi spesial. Terus Nabi yang menerima wahyu Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi yang spesial, Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Nabi yang umatnya paling banyak, Nabinya kita. Pokoknya Nabi spesial gitu. Terus malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Quran siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah itu juga malaikat yang spesial, malaikat yang utama. Itu fakta-faktanya. Nah selain itu teman-teman sadar nggak bahwa banyak banget orang biasa yang mungkin bukan nabi, bukan wali, pokoknya orang biasa. Dan tadi ketika dia hadir Quran dalam dirinya, hidupnya berubah. Ya, sama kayak tadi, bulannya jadi bulan spesial, malamnya malam spesial, nabinya nabi spesial, malaikatnya jadi malaikat yang spesial. Nah sama manusia kita, yang ketika kita sadar untuk mau memasukkan Quran dalam diri kita, mencintai Quran, itu kita bakal jadi manusia yang spesial. Manusia berapa coba di bumi? Di bumi loh ya, banyak banget kan, miliaran malah.
Kalau misalnya kan kayak misalnya apa sih, konser, ada konser nih, misalnya konser Korea ya. Nah, biasanya kan kita eh, kalau fans mau dilihat sama siapa namanya artisnya, itu dia bakal eh, pokoknya pengen dilihat, ya ih perhatiin aku dong, aku fans kamu, pokoknya pengen banget dilihat sama artis idolanya. Nah, caranya gimana? Apakah dengan beli semua apa namanya? Perlengkapan ke fansannya, pokoknya perangkat keidolaannya semuanya dibeli, apa aja diikutin, pokoknya ada kuis-kuis mungkin, pokoknya gitu. Biar idolnya ngeh sama fans itu sama kita. Nah, kita kan manusia biasa, kita pengen gak sih kalau sama idol aja, sama orang yang kita sangat idolakan aja, kita pengen banget di notice sama Allah, sama Tuhan kita pengen gak di notice? Kita pengen gak sih terlihat beda dibandingkan hamba-hamba lainnya? Ya Allah, ya Allah, aku pengen engkau perhatiin hamba. Hamba pengen engkau melihat hamba tuh beda sama hamba-hamba yang lain. Pengen gak kayak gitu? Nah, salah satu yang bisa bikin kita terlihat seperti itu adalah dengan Al-Quran, teman-teman. Masya Allah. Em, ini ada hadis yang aku suka banget ya. Aku bacain ya. Dari Burairah al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seseorang. Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia akan bertanya kepada penghafalnya. Mau nangis. Al-Quran berwujud seseorang dan dia akan nanya sama penghafalnya, sama kita, apakah kamu mengenal saya? Lalu penghafal tadi menjawab, saya tidak kenal kamu. Lalu penghafal tadi Al-Quran tadi menjawab lagi, saya ini kawan kamu, saya ini Al-Quran yang membuat kamu kehausan di tengah hari yang panas, yang membuat kamu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya, dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan kamu. Artinya kamu sekarang dalam keadaan beruntung, gitu ya. Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Lalu kedua orang tuanya diberi 2 pakaian yang baru dan juga bagus, yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, kenapa kami diberi pakaian seperti ini? Kenapa pakaian yang diberikan sebagus ini, semulia ini? Lalu dijawab, karena anak kamu menghafal Al-Quran, karena kamu mengajarkan anak kamu Al-Quran. Masya Allah. Lalu kemudian penghafal Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca hafalan Qurannya, dan ia pun naik ke tingkat-tingkat surga, dan ia akan berhenti di ayat terakhir yang ia baca. Jadi semakin banyak hafalan yang ia baca, semakin tinggi pula level surga yang ia tempati. Itu hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Itu ya, jadi nanti ini bukan cuma buat penghafal doang sebenarnya ya, ada yang mengatakan. Jadi ketika kita mencintai benar-benar, sering membacanya, benar-benar menjadi sahabat setia Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, itu Al-Quran pada nantinya, pada hari kiamat akan datang sebagai sahabat kita. Kalau sahabat ketemu sahabat gimana sih? Kayak kangen, udah lama gak ketemu gitu kan ya. Dan menjadi sahabat itu gak bisa bohong ya. Kita gak bisa kan pura-pura jadi sahabat seseorang.
Sama juga dengan Al-Quran, kita nggak bisa pura-pura sahabatan sama dia, kita nggak bisa pura-pura akrab. Dia, Al-Quran, tahu siapa yang benar-benar pengen mendekatinya. Makanya ketika kita mengaku kita cinta Al-Quran, kita harus benar-benar buktikan. Kita benar-benar harus minta ke Allah, ya, minta ke Allah. Ya Allah, saya pengen banget mencintai Quran. Ya Allah, pantaskan hati hamba untuk mencintai Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia hamba. Sebagaimana sahabat setia lainnya yang gak akan meninggalkan sahabatnya, yang gak akan membiarkan sahabatnya susah sendirian, Al-Quran juga pasti seperti itu, teman-teman. Al-Quran punya semua jawaban yang kita pusingkan. Semua masalah kita, Al-Quran punya jawabannya. Al-Quran akan menenangkan hati kita. Jadi, Masya Allah, kalau kita benar-benar serius pengen jadi sahabatnya Al-Quran, minta ke Allah ya, sama-sama. Nah, ini mau cerita sedikit ya, karena kalau banyak materi juga ntar tidak masuk, tidak mudeng cerita. Teman-teman tahu Najah Hafiz Cilik? Yang tahu angkat tangan? Ya, tahu ya. Ya, yang nggak tahu aku ceritain dikit ya. Najah itu umurnya 10 tahun ini ya, umurnya 10 tahun. Beliau itu anak laki-laki, ya dong. Najah ya namanya anak laki-laki. Beliau itu penghafal Al-Quran. Dan teman-teman tahu apa yang membuat dia spesial? Beliau itu umurnya 10 tahun. 10 tahun, tapi dari lahir beliau itu divonis cerebral palsy. Cerebral palsy, teman-teman tahu apa? Itu adalah kelumpuhan otak. Tapi beliau mengalaminya kelumpuhan otak sedang, taraf sedang. Dan itu mengakibatkan Najah lumpuh fisik. Dia bisa gerak tangan tapi juga terbatas. Dia nggak bisa jalan. Pokoknya sehari-hari dia di kursi roda. Najah duduknya di atas kursi roda. Dan ya ibunya tentu sangat sedih ya. Maksudnya sedih dengan keadaan anaknya, kasihan gitu. Tapi dari bayi, ibunya itu senang memperdengarkan Najah dengan ayat-ayat Al-Quran. Sering dibacain ayat kursi dari masih kecil itu. Terus tahu-tahu hafal aja. Nah, karena memang Najah ini tadi ya lumpuh otak, artinya dia itu baru bisa duduk dan bangun dari berbaringnya itu umur 3,5 tahun. Bayangkan ya, umur 3,5 tahun baru bisa duduk. Dan dia juga karena memang organnya lumpuh, dia untuk bisa makan itu terbatas. Jadi umur 3,5 tahun baru bisa makan nasi. Sebelumnya itu makan nasi bubur yang sangat lembut. Nah, yang menarik dari sosok beliau adalah beliau itu sampai sekarang, sampai umur 10 tahun, beliau belum bisa baca tulisan Latin dan belum bisa baca tulisan Arab. Jadi kalau suruh baca Al-Quran, beliau belum tentu bisa ya. Tapi beliau hafal Quran, tadi kan aku bilang. Beliau hafal Quran 30 juz dalam waktu 10 bulan. Masya Allah, bahkan ketika dari TK, jadi ketahuan bakat menghafalnya itu adalah dari TK. Dari TK itu dia udah hafal 3 juz. 30, 29, dan 28. Masya Allah ya. Dan itu semua tadi dia belum bisa baca, belum bisa baca Arab maupun Latin. Jadi gimana ngafalnya? Ngafalnya adalah dengan mendengarkan. Masya Allah ya. Beliau hafal sampai halaman-halaman ayatnya. Kayak Ustadz Adi Hidayat, ayat ini di sebelah atas bunyinya seperti ini. Terus coba balik 2 halaman,
paling atasnya ayatnya gimana bunyinya, itu dia tahu. Masya Allah. Dan sekarang kemampuannya bertambah lagi. Beliau hafal terjemahan satu Quran. Saya ingatkan lagi, aku ingatkan lagi bahwa beliau ini adalah anak 10 tahun dengan cerebral palsy ya teman-teman. Artinya kelumpuhan otak yang sebenarnya apa ya? Ya kita mungkin menganggapnya dia memiliki kekurangan yang sangat pantas untuk dikatakan bahwa dia kesulitan, seharusnya seperti itu kan ya. Tapi Allah menjawab ya bahwa kekurangan yang dia punya tadi ya, dia cerebral palsy, dia lumpuh teman-teman. Ya Allah, bayangin itu, dia lumpuh, otaknya itu mengalami katakanlah kekurangan ya, sebagaimana yang kita lihat. Tapi ternyata dari dimensinya Allah gitu ya, itu sama sekali bukan kekurangan. Bahkan dia mampu kok, anak 10 tahun loh teman-teman, 10 tahun yang belum bisa baca ayat Quran tapi bisa hafal termasuk terjemahnya, dan itu membuat dia sangat terisi dengan Al-Quran. Oke, beliau mungkin lumpuh otak, tapi otaknya dipakai sama beliau untuk menghafal Quran. Oke, dia gak bisa jalan, dan itu menjaga dia untuk gak ke tempat-tempat yang gak guna. Masya Allah ya, itu teguran banget buat kita. Kita mungkin ngerasa normal, kita gak cerebral palsy kan, otak kita normal, tapi terus otak kita isinya apa? Otak kita isinya apa? Dia 10 tahun, kita berapa tahun? Terus kita menghabiskan waktu untuk apa? Itu Najah ya. Sekarang beliau udah hafal 30 juz beserta terjemahnya juga. Itu dia dengan mendengarkan ya, karena belum bisa baca. Dan ketika ditanya, Najah sekarang mau targetnya apa lagi nih? Masya Allah, karena setiap tahun ada aja perkembangannya, Masya Allah. Jadi kayak Allah tuh makin buktiin bahwa nih, hamba saya ini tuh spesial. Kalian doang yang lihat dia tuh kurang, tapi enggak di mata saya. Dan saya maha kuasa, saya bisa mewujudkan semua tekad bagi orang-orang yang memang serius untuk melakukan tekadnya. Gitu. Najah serius, Najah pengen mendekat kepada Al-Quran, pengen cinta pada Quran. Istilahnya gini, mungkin dia di dunia ini lumpuh ya teman-teman, dia lumpuh, gak bisa kemana-mana, di atas kursi roda aja. Tapi bisa jadi nanti pas di akhirat, Najah lah yang larinya paling kencang, menggandeng tangan orang tuanya ke surga teman-teman. Masya Allah ya. Iri gak sih? Ya Allah teman-teman, kalau denger kayak gitu, iri gak? Kita itu boleh iri ya, kita boleh iri dalam hal-hal baik. Nah kalau dengar orang yang seperti itu, sosok-sosok yang hebat, yang Masya Allah dekat banget sama Allah gitu ya, dekat banget sama Al-Quran, kita harus iri, kita harus termotivasi. Kok dia bisa sih, Masya Allah, aku pengen ngejar kayak gitu juga. Kita harus iri dengan sosok-sosok yang seperti itu, karena sering melihat sosok hebat, temenan dengan sosok hebat, akan bikin kita pengen juga jadi orang hebat kayak gitu, dan juga kita jadi hebat juga. Makanya kenapa kita harus sangat hati-hati memilih idola, memilih artis kesukaan, memilih tontonan seharian, memilih teman, karena apa yang sering kita lihat, apa yang sering berinteraksi dengan kita sangat ngaruh. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sering tadi ya, oh ya, Najah ini punya channel YouTube ya. Jadi bangga kalau teman-teman pengen
lagi ngerasa aduh ya Allah hati aku lagi keras nih boleh tuh nonton channel beliau karena isinya masya Allah ya nggak pernah ada yang sia-sia ya. Itu isinya masya Allah. eh itu ya tentang Najah. Sampai sekarang juga em, semua semua sosok ya termasuk syekh-syekh yang ketemu beliau pasti salim ya, pasti salim karena beliau semua terpukau takjub dengan kemahabesaran Allah yang ada pada diri Najah itu ya. Em, ada hadis dari riwayat Tirmizi yaitu orang-orang yang tak punya hafalan Al-Quran, yang gak punya hafalan Al-Quran sedikit pun, itu seperti rumah kumuh yang mau ambruk teman-teman. Masya Allah, rumah kumuh aja udah jelek ya, maksudnya kotor kah, bau gitu, atau tidak layak pakai. Nah ini udah mau ambruk, jadi ya Allah udah nggak bisa dimasukin juga, udah nggak layak banget. Nah itu apa namanya, analogi, perumpamaan bagi manusia, orang yang nggak punya hafalan Quran. Hafalan Quran ini bukan berarti harus 30 juz ya, tapi yang tadi yang nggak punya sedikit pun hafalan Quran itu dia ambruk banget. Dia ya Allah, kalau orang dibilang ambruk tuh berarti kan gak apa ya mau mendapatkan manfaat apa dari sosok yang ambruk, rapuh, udah mau hancur kayak gitu. Kalau kita takut mungkin ya ada, karena nggak jadi gini, mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang udah mulai ngafal, ada yang belum. Nah ketika orang belum ngafal, biasanya mereka itu ada bukan semuanya, ada yang belum mulai menghafal karena memang takut. Iya, aku takut Kak, belum mulai ngafal karena aku takut belum bisa ngamalin, belum bisa murojaah, belum bisa ngulang-ulang, karena katanya kalau orang yang punya hafalan terus dia lupa itu dia dosa. Nah oke, gini, makanya dia milih nggak ngafal karena takut lupa, takut dosa. Nah sebenarnya gini, kalau teman-teman pikir orang yang punya hafalan terus lupa sama orang yang emang gak punya hafalan, mau lupain apa gitu, mendingan yang mana? Mendingan yang punya hafalan dan gak lupa. Ya iyalah, masa ini katakanlah kalaupun lupa ya teman-teman, lupa itu manusiawi, bisa diulang. Aku yakin teman-teman mungkin hafal surat pendek juz 30 kan. Kalau teman-teman aku tanya pasti hafalnya dari kapan? Dari zaman TK kan, TK TPA gitu kan, dari zaman kecil. Nah oke, misalnya ada yang lupa, iya udah sekarang nih udah gede terus lupa, iya aku lupa itu hafal dari kecil, aku sekarang udah lupa. Nah yakin deh ketika teman-teman baca Quran, teman-teman bakal lebih mudah untuk ngulangnya, untuk ingat lagi. Oh ya, ingat karena emang udah pernah ngafal gitu. Jadi kalaupun lupa, ingatnya gampang daripada emang yang emang nggak tahu mau inget ya inget apa, emang nggak tahu ya kan sih. Nah jadi jangan takut untuk nggak bisa, jangan takut lupa, karena melupa itu manusiawi dan Allah dan manusia itu memang kan dari pengertiannya insan artinya bisa lupa juga ya gitu. Jadi ngafal aja gitu, masalah lupa atau enggak kita hanya berikhtiar untuk jangan sampai lupa. Dan tentunya jangan takut ngafal, karena jangan takut memulai untuk ngafal karena takut gak bisa mengamalkan ya. Kan ada ya, Al-Quran tuh nyuruh kita ini Kak. Nah aku kadang belum berani ngafal karena takut belum bisa ngamalin. Misalnya gak boleh zina, nah misalnya aku pacaran harus menutup aurat dengan baik. Nah aku belum
belum istiqomah berhijab, suruh nggak boleh gibah, udah aku sering ngobrol gitu misalnya. Teman-teman hafalin aja. Teman-teman tahu nggak gini, orang yang menghafal Quran itu ketika dia bermaksiat, hafalannya itu akan terganggu, bisa lupa, bisa hilang gitu ya. Orang yang hafal Quran ketika dia bermaksiat, dia ngelakuin suatu dosa, itu hafalannya akan lupa ataupun hilang, akan bermasalah pokoknya. Itu tuh seperti kayak alarm, ya nggak sih? Jadi kita punya alarm diri nih, kita ngelakuin salah tuh bakal teng 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 teng, oh gue salah sorry gitu kan, langsung kayak tahu kalau emang lagi salah gitu. Jadi penghafal itu punya alarm. Jadi hafalan Qur'annya itu menjadi pengendali dari akhlaknya dia. Sekarang kita coba misalnya yang nggak punya hafalan, blank nih, nggak punya hafalan sama sekali, terus dia ngelakuin dosa, kira-kira ada alarmnya nggak? Mungkin ada alarm dari hatinya ya, tapi beda deteksinya ketika punya hafalan. Orang yang punya hafalan biasanya dia harus murojaah atau mengulang hafalan. Misalnya baca surat An-Naba, pas dia baca dia lupa. Nah ketika dia lupa, dia tuh biasanya evaluasi. Orang yang menghafal ya, biasanya dia langsung mikir, ya Allah gue ngapain, mata gue ngeliat apa nih, aduh kenapa bisa lupa, astagfirullahaladzim, hati gue kotor nih, berarti sampai Quran aja ngilang dari hati gue. Nah biasanya orang yang ngafal Quran kayak gitu mikirnya. Jadi dia evaluasi apa ya, dosa apa ya. Nah itu. Nah kalau orang yang gak punya hafalan Quran, dia gak murojaah juga kan, dia mau murojaah apaan orang gak punya hafalan. Akhirnya dia ya udah, dia ngeliat apa aja gak ada yang negur, dia ngomongin apa aja lidahnya gak ada yang negur, telinganya mendengarkan apa aja gak ada yang negur. Jadi kita butuh alarm atau enggak sebenarnya? Butuh lah. Kita itu manusia yang pasti diuji dengan ujian. Pokoknya diuji dengan, ayo mau dosa atau enggak nih, mau dosa atau pahala. Kita akan selalu diiming-imingin dengan dua hal itu kan. Hafalan Quran sesedikit apapun, ya perhatikan teman-teman, hafalan Al-Quran sesedikit apapun itu ngejaga banget kita. Oke, kalau menghafal Quran itu masih terlalu berat, interaksi dengan Quran. Banyak banget. Oh, ada hadisnya. Tapi aku nggak nyatet. Ada hadisnya kayak gitu, teman-teman. Jadi, Muslim yang beriman dan membaca Al-Quran, membaca loh ya, bukan ngafal. Muslim yang beriman dan membaca Al-Quran itu ibarat buah yang manis dan harum. Ya, udah manis rasanya terus harum. Harum berarti lingkungannya juga merasakan kesemerbakan wanginya. Nah, Muslim yang beriman tapi nggak baca Quran, Muslim yang tidak baca Quran itu seperti buah kurma, manis tapi nggak wangi, karena dia beriman doang kan, tapi dia nggak baca Quran. Artinya ya dia buat dia doang manfaatnya, tapi nggak ke lingkungan. Nah itu. Ada juga yang kalau orang tidak beriman, kafir, kalau ada orang kafir yang baca Quran, ya ada loh orang kafir baca Quran kan. Orang kafir yang baca Quran itu seperti buah yang gak manis tapi wangi. Tuh, orang kafir yang baca Quran itu yang seperti buah yang gak manis tapi wangi. Jadi ketika ya Qurannya itu mungkin manfaat ya ketika dia sampaikan, tapi gak manfaat ke dirinya karena dia juga gak mengamalkan, karena dia gak beriman tadi kan. Dan orang yang kafir, udah kafir, gak baca Quran, itu seperti buah yang
gak enak rasanya, dan gak wangi. Jadi bener-bener gak ada manfaatnya. Itu. Nah, kita tinggal milih tadi, karena insya Allah kita semua muslim, berarti kita tinggal milih, kita pengen jadi buah yang manis dan wangi atau manis doang. Aku mah manis doang lah Kak, gak apa-apa. Jangan gitu ya. Tadi ingat lagi, orang yang gak punya hafalan sama sekali ya, sama sekali, itu seperti rumah yang mau ambruk ya, yang mau ambruk. Masa kita pengen sih jadi orang yang rapuh, yang ya doyong ya pokoknya yang kayak rumah ambruk kan, enggak ya. Dan juga jangan, oh ya udah yang penting sedikit kan Kak, berarti aku hafal kulhu aja, kulhu, kul anas, kul alak, udah sama al-fatihah. Oke, bagus. Tapi emang teman-teman gak pengen naik ke surga yang lebih tinggi? Karena makin banyak hafalan, makin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, ya otomatis kita bakal makin cinta sama Quran. Dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit ingetnya Quran. Kalau galau dikit baca Quran. Bosen misalnya lagi nggak ada kerjaan, baca Quran. Otomatis otak kita isinya Quran, teman-teman. Quran gitu. Karena Qurannya diulang-ulang mulu. Nah, kalau hafalan kita sedikit atau baca suratnya itu-itu aja, kita ya ini pertanyaan masing-masing aja ya. Sebenarnya kita cinta nggak sama Quran? Kalau kita cinta sama Quran, orang yang cinta biasanya edik, ya nggak sih? Udah lihat sekali pengen lagi terus, pengennya ngebahas itu mulu, pengennya nggak udahan. Itu jadi kecintaan dengan Quran itu diminta ya, diminta sama Allah. Masya Allah. Nah ini, jangan sampai tadi kita nggak mau menghafal Quran karena takut nggak bisa mengamalkan. Karena itu artinya kita nggak mau jadi hamba yang lebih baik. Nah, ya tadi ya, aku nggak berani, belum tentu bisa ngamalin, jadi kayaknya aku nggak usah ngafalin dulu deh Kak. Kalau kita belum berani mengamalkan, belum apa ya tadi, nggak mau ngafalin, nggak mau deket dengan Quran karena takut mengamalkan, terus gimana caranya hidayah bisa masuk? Ya nggak? Kan hidayah itu dari Quran, dari firman Allah. Ini aku cerita sedikit ya ke teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman masih ingat, aku itu lulus kuliah loh ya. Berarti udah tua ya. Lulus kuliah itu baru mondok. Jadi baru mulai mondok ngafal Quran itu setelah lulus kuliah. Mondok di Bandung. Karantina. Jadi ngecamp tinggal di asrama, dan itu benar-benar sehari-hari kesehariannya ngafal. Di awal-awal ngafal itu mungkin 2 pekanan ya. Itu ini aku cerita bukan karena aku pengen pamer atau gimana, tapi aku pengen nunjukin betapa Allah tuh parah banget kebaikannya, Masya Allah gitu. Aku pengen teman-teman ngerasain juga kemahabaikan Allah, bahkan ke aku gitu ya. Jadi 2 pekan pertama ngafal, ya aku nyadar lah hafalan aku belum bagus-bagus banget, masih lupa-lupa, masih bingung, masih nggak kebayang. Kalau masih kayak, kan kalau Ahmad, kalau Najah tuh katanya pas kalau baca hafalan itu dia tuh kayak ngeliat tulisannya gitu loh, ngeliat tulisannya di udara, jadi kayak baca gitu. Nah kalau aku ya masih gitu ya, masih nggak kebayang, masih hilang gitu. Nah baru 2 pekan ya, aku inget banget, baru 2 pekan ngafal, mulai ngafal, Allah tuh ngasih hadiah buat aku. Iya, hadiah beneran. Hadiahnya tuh apa? Allah tuh di awal-awal aku baru mulai mau ngafal, Allah ngasih hadiah ke aku. Aku tuh ngerasa hati aku sangat Allah buat lembut. Ya, jadi baru 2 pekan ngafal Quran,
terus Allah kasih hadiah, hatinya lembut. Hati lembut itu enak banget teman-teman. Jadi kayak kita ngelihat apa, kita gampang banget ngaitin ke Allah. Kita dengar apa, curhatan orang misalnya, kita gampang banget ngaitin ke Allah. Kita baca Quran, susah nih, misalnya susah ngapal, nangisnya tuh nangis kayak ya Allah maaf, ampun, kayak minta ampun dosa gitu. Nah itu yang disebut kelembutan hati teman-teman. Jadi betapa mudahnya kita tersentuh pada segala hal yang berkaitan dengan Allah. Dan itu enak banget, parah ya. Perasaan kayak gitu tuh nyaman banget. Kita nggak punya rasa takut apa-apa selain takut jauh dari Allah, takut salah sama Allah. Itu baru 2 pekan. Dan jadi kebayang gak sih, ya Allah, aku baru 2 pekan ngafal aja udah diginiin sama Engkau. Berarti orang-orang yang hafalannya banyak, orang-orang yang hafalannya kuat, orang-orang yang udah hafal Quran bertahun-tahun, mengamalkan, mengajarkannya, berarti hatinya lembut banget ya Allah. Masya Allah. Itu teman-teman pernah nangis gak? Ya, pasti ya. Kalau misalnya kita nangis karena nonton film, misalnya drama sedih banget, atau disakitin orang, sakit, jahat banget sih dia gitu, itu belum tentu karena lembut hati. Tapi kelembutan hati itu adalah ketika kita mudah menangis tentang Allah, menangisi dosa, menangisi kebesaran Allah gitu. Jadi cengeng yang mendekatkan pada Allah gitu. Tuh. Dan tangisan semacam itu kayak detox teman-teman. Tahu detox ya, yang ngeluarin racun gitu. Jadi abis nangis tuh kayak ya Allah kok lega ya. Ya Allah kok enak ya, kayak ada beban yang abis diangkat. Kayak ngeliat hidup tuh lebih ya hidup mah gitu-gitu aja. Mau menakutkan apa sih? Mau takut kehilangan apa? Itu teman-teman baru 2 pekan loh ya, baru 2 pekan dengan keadaan hafalan aku yang Allah Maha tahu seperti apa, tapi Allah hadiahkan seperti itu. Artinya apa? Hikmah yang pengen aku bagi ke teman-teman, artinya ketika kita udah pengen mendekat dengan Quran, kita pengen mencintai Quran, mencintai dulu deh, gak usah ngafal dulu. Misalnya bagi teman-teman ngafal itu berat, mencintai, meningkatkan kualitas kita, interaksi kita dengan Quran. Ketika kita udah niat seperti itu, Allah tahu dan Allah senang banget pastinya. Dan Allah bakal ngebantu teman-teman. Oke. Dan Allah bakal ngehibur kita. Tadi Allah akan ngasih perasaan-perasaan yang gimana ya nyeritainnya, ya pakai perasaan-perasaan yang spesial dan hanya bisa Allah karuniakan kepada mereka yang serius dan ngedeket ke Quran. Kalau kita ngomongin Quran itu bukan buku biasa ya teman-teman. Enggak. Subhanallah, beda dari buku biasa. Kalau buku biasa kita baca biar dapat ilmu, biar tahu ceritanya, biar tahu apa pokoknya isi buku itu. Nah, Quran, katakanlah pun kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu nih hikmahnya apa ya. Dengan baca aja, baca Arabnya yang kita mungkin nggak ngerti, itu kita dapat kebaikannya teman-teman. Jelas beda kan sama buku kita baca doang nggak ngerti ya gitu doang. Kalau kita dapat ilmunya, kita mengamalkan, kita ajarin, mungkin dapat pahala kan, mungkin kalau ilmunya bener. Tapi kalau Quran pun kita nggak tahu artinya, itu dapat pahala dan dapat kebaikan juga buat kita. Jadi kalau kita ngomongin Quran itu jelas itu adalah sesuatu yang sangat
spesial, yang butuh perlakuan spesial juga. Kalau dipikir-pikir gini, kita tinggal di bumi, nabi-nabi udah nggak ada. Ya satu-satunya yang Allah wariskan kepada kita adalah Quran, ya kan? Allah membantu kita untuk mengenal Dia lebih dekat, satunya dengan Quran. Lah, kalau kita aja nggak buka Quran, nggak mencintai, nggak sering berinteraksi dengan Quran, kita mau pulang bawa apa? Dan benar loh teman-teman, semua orang yang aku lihat dia itu memasukkan Quran dalam dirinya, mencintai Quran, itu kehidupannya berubah total. Ya, tadi kan Naja itu mungkin anak cerebral palsy. Anak cerebral palsy itu banyak teman-teman, ya kan? Dengan kekhususan takdir yang Allah juga gariskan. Tapi ketika dia tadi cerebral palsy tapi menghafal Quran, itu jelas dia berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Langsung kayak shining gitu. Dan itu Al-Quran yang menjadikan beliau seperti itu. Al-Quran menjadikan kita mulia. Al-Quran yang menjadikan kita Allah lihat, Allah notice. Al-Quran teman-teman. Jadi sama-sama kita minta ke Allah, ya Allah, mumpung libur nih ya Allah, ini pas banget momennya, mumpung waktu kita banyak, mumpung Ramadan, mumpung lagi musim wabah ya, artinya kita lagi ditimpa ujian. Jadi kalau kita berdoa dan menggunakan momen ini dengan sebaik-baiknya, sangat mungkin keajaiban terjadi teman-teman. Sangat mungkin kita lulus dari corona ini, dari Ramadan ini, jadi pecinta-pecinta Quran. Masya Allah. Tadi ya, pada hari kiamat, Al-Quran itu akan datang kepada kita dalam sosok manusia. Lalu beliau memohon ampun pada kita. Oh gini nih, aku bacain aja hadisnya ya. Sabda Rasulullah alaihi wasallam. Bukan yang ini, mana sih? Yang meminta ampun nggak ada. Pokoknya jadi Al-Quran itu tadi selain kalau kita hafalkan juga akan memberikan jubah kemuliaan kepada orang tua kita dan juga kita. Al-Quran itu nanti akan memohonkan ampun atas nama kita ke Allah. Ya Allah, ridhoilah dia, maka Allah meridhoinya. Ya Allah, ampuni dia, maka Allah mengampuni. Ya Allah, pokoknya jadi kayak Al-Quran tuh membela kita di hari kiamat nanti. Karena Al-Quran itu sahabat kita, maka dia memperjuangkan kita, teman-teman. Insya Allah ya. Nah ini ada hadis yang keren juga. Jadi penghafal Quran itu salah satu alasan aku kenapa pengen ngafal Quran adalah aku pengen jadi keluarganya Allah. Hadisnya ini, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Nah loh, kemudian Anas berkata lagi, lalu Rasul bertanya, siapa mereka? Anas bertanya, Rasul, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab,
ia adalah ahli Al-Quran, yaitu orang yang membaca atau menghafal Quran dan mengamalkan isinya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Masya Allah. Jadi coba, keluarga itu kayak apa sih? Keluarga itu kan tempat kita kembali, tempat dimana segala kesalahan kita dimaafkan, tempat dimana kita bisa menaruh kepala kita untuk sekedar menyandar. Ya pokoknya tempat terbaik untuk kembali kan, keluarga itu. Terus kalau kita keluarganya Allah gimana kira-kira? Tentu kita sangat bisa pulang. Oke, kamu punya salah ya di dunia. Gak apa-apa, sini pulang. Kebayang gak sih Allah? Kebayang gak sih Allah ngomong gitu sama kita? Jadi ya Allah, itu motivasi yang wow banget ya, pengen jadi keluarganya Allah. Itu dengan cara menjadi ahli Quran. Sama-sama ya, bismillah. Pokoknya jangan pernah ragu, jangan pernah males. Teman-teman, males itu manusiawi. Males itu manusiawi. Kalau teman-teman Allah uji males baca Quran, males untuk dengerin Quran, pokoknya males interaksi dengan hal-hal yang berbau Quran atau Allah, itu lawan. Bismillah, ngomong ke Allah, curhat aja ke Allah. Ya Allah, hamba gak mau males, hamba pengen ngedekat ke Engkau, hamba serius, ya Allah bantu hamba. La haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya. Terbukti hamba juga gak bisa mengatasi diri hamba sendiri. Bismillah ya Allah, bismillah, bantu hamba ya Allah. Itu Allah teh dengar teman-teman, ya gak sih? Allah dengar kan? Allah dengar kita minta ketaatan tuh Allah dengar. Masa kita cuma minta harta, kita cuma minta ranking, kita cuma minta kemudahan urusan dunia lainnya, tapi kita nggak minta ketaatan sama Allah. Kita berani minta apapun, tapi kita nggak berani minta untuk hidayah. Kita nggak minta dilembutkan hatinya, dibikin cinta sama Quran. Padahal itu yang penting kita minta kan. Masya Allah. Nah ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Nufair. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal darinya, yaitu Al-Quran. Jadi sebaik-baik bekal kita berpulang adalah Al-Quran. Kita nggak tahu kan umur kita sampai kapan. Ini nih nge-live video kayak gini, ini ikhtiar untuk sama-sama terus meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Teman-teman pernah nggak ketemu seseorang yang ketika ngobrol sama dia tuh enak, adem, nggak bikin makin pusing sama masalah? Nah biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang ketika diajak curhat itu mereka hubunginnya ke Allah, bantu kita ngajak melihat hikmahnya, bantu kita tetap bersyukur sama keadaan. Apa sih positifnya dari kejadian ini gitu. Biasanya orang-orang itu bikin adem kalau diajak curhat. Nah, tahu kenapa? Yang bikin adem itu bukan orangnya sebenarnya, tapi bahasannya. Nah, jadi yang bikin kita adem ketika curhat sama seseorang adalah karena bahasannya Allah. Jadi bukan karena orangnya yang bikin adem. Ya memang ya itu faktor kesekian lah. Tapi utamanya adalah karena bahasannya adalah Allah. Coba masalah apapun deh, misalnya
masalah apapun yang dihubungkan ke Allah tuh pasti adem. Contoh apa? Corona. Oke, corona meninggal. Coba kalau kita mikirin, iya corona makin banyak, terus yang korbannya banyak yang meninggal. Meninggalnya dadakan, apakah lagi di jalan pingsan meninggal. Pokoknya serem banget dah gitu. Misalnya gitu. Oke, kita kaitin ke Allah. Kira-kira apa? Corona makhluk ciptaan siapa? Allah. Dia nggak akan pernah berani, nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah mampu jangkitin orang yang nggak Allah suruh, ya kan? Jadi kita nggak akan takut sakit kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa ya penyakit datangnya dari Allah. Kalau Allah menghendaki nggak sakit ya nggak sakit. Tentu dengan catatan kita ikhtiar untuk menjaga, untuk memataskan diri supaya nggak sakit, supaya Allah mengabulkan doa kita. Pun kalau sakit gimana kak? Ntar meninggal dong gini-gini. Nah, kaitan lagi ke Allah. Orang yang meninggal itu bukan buruk. Maksudnya itu bukan takdir yang buruk. Karena meninggal itu tergantung bagaimana kondisi terakhirnya. Apakah dalam keadaan mengingat Allah atau enggak, ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan kasihan kak. Iya kasihan, tapi kan kenyataannya yang meninggal bukan cuma karena corona kan. Ada yang di rumah meninggal, kesetrum lah, gempa bumi ketiban lah, atau di jalan ketabrak lah, nauzubillah min dzalik ya. Ya pokoknya penyebab kematian itu banyak. Dan fokus kita bukan ke sebabnya, tapi ke keadaan apa kita meninggalnya tuh terakhirnya. Husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi apapun yang dikaitkan dengan Allah pasti enak. Itu ya. Sepertinya sudah cukup tentang mencintai Quran tema kali ini. Sama-sama ini hari ke berapa berarti? Hari ke-10 ya. Ntar malam udah hari ke-11 Ramadan. Masya Allah tinggal 19 hari lagi. Masih ada waktu, bismillah sama-sama. Jangan buang-buang waktu lagi. Gunain waktu yang ada kalau buat amal semuanya. Kalaupun lagi keadaan misalnya lagi nyuci piring kan itu nggak bisa baca Quran kan. Teman-teman zikir. Zikir astagfirullahaladzim. Nonton TV nih misalnya nonton TV. Mulutnya jangan berhenti. Ya astagfirullahaladzim. Ya tentunya nontonnya juga ditentukan ya. Misalnya masa iya nonton musik Korea yang auratnya kebuka tuh kita astagfirullahaladzim sampai gitu kan ya mending diganti atau channelnya ya gitu. Ya intinya sama-sama latihan banget deh, bener-bener kejar-kejaran sama waktu. Sesimpel-simpelnya amalan ya itu tadi zikir astagfirullahaladzim itu kan gak capek ya. Ya kalau capek ya diem dalam hatinya tapi lanjut. Ya, intinya jangan sampai sedetik pun kita lupa. Biasanya kalaupun kita diem, istirahat, pas tidur aja. Gitu ya. Harus ngerasa rugi gitu ya. Jadi orang beriman itu cirinya adalah dia tuh sedih banget ketika kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Ya, 24 jam itu banyak teman-teman. Dan kalau cuma dipakai sejam tilawah tuh kayaknya ya Allah berarti 23 jam gue ngapain aja, ya nggak sih? Itu harus gemes ya mikirin kayak gituan. Harus bikin kita pengen beramal lagi. Harus sedih dengan kehilangan amalan lainnya. Aduh tadi aku nggak duha, harus nyesel, itu harus nyesel. Terus berarti ntar tahajudnya nambah lagi 2 rakaat deh ganti duha yang tadi siang. Harus kayak gitu ya, gitu. Sama-sama bismillah. Biar Allah tuh seneng gitu ngeliat hambanya. Ih hamba aku Masya Allah gitu. Jadi seneng kan. Itu aja ya sama-sama. Semoga apa itu di reminding alarm. Ya sama-sama kita ikhtiar untuk ngamalin